untuk dolphin kita akan create dari objek standar primitive box. Pilih box, klik kiri, tahan, lepas, geser ke atas, klik kiri. Di sini untuk biar jelas saya masuk ke maximize viewport toggle. Ya. Kemudian box ini pilih, klik kanan, convert to editable poly. Kemudian kalau kita lihat di modify, maka di sini selection-nya sudah ada beberapa jenis, yaitu vertex, X, border, polygon, dan elemen. Kita akan gunakan polygon untuk memilih atau selection permukaan. Yang pertama adalah kita akan membuat sirip kiri dan kanan. Jadi pilih polygon, kemudian pilih permukaan. Dengan tekan Alt, tekan slider, klik kiri, tahan. Kemudian pilih dengan kontrol sehingga kedua sisi dari permukaan ini terpilih. Setelah itu klik kanan, bevel. Kemudian klik kiri, tahan, lepas, geser ke arah bawah untuk membuat permukaan itu menjadi lebih kecil. Kemudian klik kiri lagi, tahan, lepas, geser ke arah bawah. Kemudian klik kanan, setelah itu pilih move, kemudian geser ke arah belakang, kemudian move pada sumbu Z, geser ke arah bawah. Selanjutnya kita akan bikin sirip bagian atas, masih polygon, ya, pilih polygon, klik kanan, bevel, klik kiri, tahan, geser ke atas sedikit, kemudian move, kemudian klik kiri, tahan, geser, move, klik kanan, moving ke arah sisi yang belakang. Selanjutnya kita akan bikin body yang sisi belakang. Bevel, klik kanan, bevel lagi, langkah berikutnya adalah kita akan membuat langkah berikutnya adalah pilih objek dolphin, kemudian masuk modifier list, kemudian kita masuk ke turbo smooth. Setelah itu interaction-nya tambahin nilainya menjadi 2. Ini supaya untuk membuat efek bergelombang pada permukaan. Yang pertama adalah standar primitif, pilih plane. Kemudian klik kiri, create plane. Usahakan plane-nya sangat luas atau sangat lebar. Jadi di sini kita masuk ke modify, length dan width-nya kita bisa lebar karena di sini kita akan membuat efek lautan. Kemudian yang perlu ditambah di sini adalah length segment.
Length segmen ini harus rapat. Kemudian masuk modifier list, pilih noise. Kemudian dari noise ini silahkan strength diberi nilai. Jadi strength ini ada yang sumbu X, ada yang sumbu Y, dan untuk yang ke arah atas itu adalah sumbu Z. Ya. Jadi ini pilih strength X, Y, Z. Kemudian di sini ada fraktal. Jadi ini yang kasar, fraktal. Aktifkan fraktal. Kemudian dari fraktal ini kita bisa ubah juga nilainya. Ya, bisa lebih tajam-tajam gelombangnya. Ini juga ada interaction-nya. Ya. Oke. Kemudian untuk efek gelombang itu tinggal ditekan animate noise. Jadi kalau kita aktifkan animate noise, kemudian kita play, maka gelombang ini akan terbentuk. Dan untuk frekuensi ini untuk mengatur apakah gelombangnya sangat cepat atau gelombangnya sangat lambat. Jadi kalau kita ingin gelombangnya lambat, maka frekuensinya nilainya dikurangin. Misalkan di sini saya pilih 0.1 dan kita lihat, kita play lagi, maka gelombangnya akan lebih slow atau lebih lambat. Langkah berikutnya adalah setelah noise dibuat, kita akan bikin gerakan dari lumba-lumba ini. Untuk membuat gerakan dari lumba-lumba ini dari posisi front, pada posisi front, ya, silahkan create dengan menggunakan shape, kemudian pilih line. Nah, di line ini kita pilih aja corner-corner ya. Kemudian dari corner-corner ini silahkan dibuat alur dari gerakan lumba-lumbanya atau dolphinnya. Kemudian setelah itu pilih vertex, silahkan dipilih semua vertexnya, klik kanan, kemudian kita pilih yang smooth. Kemudian matikan vertex. Di sini terlihat ada garis dari loncatan dari dolphinnya nanti. Langkah berikutnya adalah kita akan animasi dolphin dan animasinya akan mengikuti garis animasi yang sudah kita buat. Yang pertama adalah pilih dari dolphin, kemudian klik kanan. Ini harus di-convert dulu ke editable poly. Setelah itu, langkah kedua adalah kita ke time konfigurasi. Di time konfigurasi ini, kita akan nambah length atau panjang dari frame-nya. Standarnya atau defaultnya adalah 100. Kita akan ganti. Misalkan di sini saya mau membuat length-nya ini menjadi 250 panjangnya, ya. Kemudian Oke, dan di sini kita lihat bahwa frame-nya sudah bertambah dari 100 menjadi 250. Kemudian langkah berikutnya adalah pilih dolphin, modifier list, kemudian pilih path deform. Ya. Kemudian pick path. Oke. Nah, di sini terlihat kalau dolphinnya posisinya
belum pas, maka kita ke move pad. Jadi move pad itu untuk meletakkan dolphin ini pada posisi jalur dari animasi. Kemudian pad deform. Di sini kita lihat bahwa di sumbu Z posisi dolphin masih di posisi yang tidak betul, maka kita pilih misalnya sumbu Y dan kita cek. Kalau masih belum betul, kita pilih sumbu X dan kita lihat di sumbu X seperti ini. Kemudian kita cek dengan klik kiri tahan pada present untuk ngecek apakah lumba-lumbanya sudah betul atau sudah benar animasinya. Kita lihat belum benar ya, jadi ini berjalan mundur, maka silahkan tekan flip. Nah, setelah itu kita lihat posisinya pada live ya, live view dan front view. Atau dari top view kita lihat kalau lumba-lumbanya posisinya masih di sisi samping ya. Jadi di sini ada rotation. Rotation ini bisa kalian ubah ya sampai posisinya pas. Maka di sini gerakannya sudah. Nah, seperti ini gerakan lumba-lumbanya. Langkah berikutnya adalah kita akan create kamera, lighting, material, dan background. Langkah pertama, kamera dulu. Jadi dari posisi perspektif, ini kita bisa letakkan. Jadi kita cari posisinya yang diinginkan. Kemudian kita cek ya. Oke. Nah, setelah itu kalau seandainya pada waktu mencari view atau view yang ini kemudian terlihat bahwa untuk plane efek gelombang masih kurang lebar, kalian bisa pilih plane, kemudian di sini masuk plane lagi, dan ini kita bisa adjust lagi ya, kita ubah nilainya ya, kita ubah nilainya seperti ini misalnya, dan ini pun kita bisa ubah nilainya juga ya. Oke, kita pilih noise ya, kita kembali ke noise, dan ini kita bisa ubah seperti itu. Scale-nya juga kita bisa ubah ya, disesuaikan dengan konsepnya masing-masing. Oke, setelah itu kita sudah mendapatkan view yang diinginkan, misalkan ya seperti ini ya. Kemudian kita ke view, create camera from view untuk mengubah perspektif menjadi kamera ya. Jadi perspektif menjadi kamera. Kalau ingin mengubah lagi menjadi perspektif, tekan P ya. Kemudian kita bisa ubah-ubah, misalkan dari sini ya. Kemudian view, create camera from view. Maka kita akan mendapatkan kamera yang kedua. Setelah kamera dibuat, kita akan masukkan material. Tekan M, kemudian klik kiri tahan, drag saja atau assign material to selection ya. Kemudian untuk material dari laut silahkan dibuat sesuai dengan konsep masing-masing, termasuk color dan sebagainya. Di sini saya pilih warnanya adalah warna laut biru. Efeknya adalah efek transparan. Kita cek ini. Kemudian setelah kita masukkan material, kita akan masukkan lighting.
Lightingnya menggunakan standar, boleh menggunakan target spot, free spot, atau omni. Cek dengan cara di render. Ya. Langkah selanjutnya adalah mengubah background. Jadi di sini backgroundnya masuk ke rendering environment. Ya, warna background ini adalah colornya hitam. Di sini silahkan aktifkan use map, none, kemudian bitmap, kemudian cari background yang diinginkan. Setelah backgroundnya masuk, kemudian silahkan di render. Dan terlihat bahwa background ini belum sempurna atau belum sesuai yang seperti yang kita pilih. Ini untuk versi-versi yang lama atau memang sudah pas, jadi kalian tidak perlu setting lagi. Tapi kalau sampai terjadi seperti ini adalah cara untuk setting background. Ketik M untuk membuka material, pilih salah satu dari slot yang kosong, rendering, kemudian pilih environment, klik kiri tahan, geser ke slot yang kosong, pilih instant, oke. Ya, setelah itu matikan environment. Kemudian di sini di mapping ganti yang namanya screen. Setelah itu oke. Setelah itu kita cek dengan cara render apakah backgroundnya sudah betul. Nah, kemudian berikutnya adalah setelah background, material, lighting, animasi sudah dibuat, maka yang terakhir adalah kita harus rendering, dan render itu menjadi render untuk render animasi, yaitu AVI atau MPEG dan sebagainya. Caranya adalah kita harus ke rendering, render setup. Kemudian di sini ada pilihan, kalau single ini adalah render untuk image, jadi render diam. Tapi kalau kita ingin render all, maka di sini dipilih active time segment. Jadi kita render dari 0 sampai 250 frame. Kemudian untuk output size di sini kita bisa mengubah customnya. Dan ini customnya kita ganti aja yang menjadi HDTV ya, HDTV. Ya, kemudian di sini kita pilih yang sekian. Jadi yang 1920 kali 1080 ya. Kemudian jangan lupa render output, kemudian pilih file. Jadi di render output pilih file, kemudian letakkan pada folder mana, beri nama, kemudian formatnya AVI, kemudian save. Kemudian di sini kita pilih kodeknya apa? Oke. Setelah itu rendering. Maka di sini akan dirender 250 frame. Ditunggu sampai semua finish, baru kemudian kita bisa play dan kita bisa melihat hasil dari renderan untuk animate ini.